Tema 1. Kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. A. Keragaman alam Indonesia. Seperti yang kalian lihat, ada perkebunan, perikanan, dan pertambangan, dan banyak macam jenis lainnya. Perikanan. Perikanan berasal dari kata dasar ikan yang berimbuhan per dan an, yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan. Perikanan adalah manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai vertebrata, penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, sebagai telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Umumnya perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu, tujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi atau pemancing ikan, dan mungkin juga untuk tujuan membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak. Meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Pertambangan. Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkut dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. B. Pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, 1. Air dimanfaatkan sebagai minuman bagi manusia dan hewan. 2. Sinar matahari untuk membantu tanaman tumbuh subur. 3. Angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. 4. Air dimanfaatkan sebagai habitat hewan dan tumbuhan air. 5. Batu bara digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik. 6. Batu bara digunakan untuk membuat produksi baja. 7. Hewan dimanfaatkan untuk makanan. 8. Tumbuhan seperti sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. 9. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. 10. Tumbuhan sebagai sumber oksigen bagi bumi. 11. Batu bara digunakan untuk membuat produksi aluminium. 12. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin jet. 13. Hewan dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. 14. Air dimanfaatkan untuk mengairi tanaman. 15. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D, dan lain-lain. C. Sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana, sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu,
Berangkat dari itu, maka sangat pentinglah sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediaannya maupun kompetensinya atau kemampuannya. Ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Jumlah sumber daya manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan. Ketidaktepatan dalam penyediaan sumber daya manusia dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan. D. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Lembaga sosial juga berfungsi menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan serta memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, kontrol sosial. Hal ini berarti lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya, karena fungsi lembaga sosial adalah sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai social control, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Pada intinya, lembaga sosial memiliki peran untuk mengatur pola perilaku anggotanya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai simbol kebudayaan tertentu serta tata krama perilaku masyarakat. E. Kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Kondisi geografis dan posisi strategis dapat meningkatkan atau membatasi interaksi internasional suatu negara. Negara yang terletak di persimpangan jalur perdagangan utama seringkali memiliki hubungan internasional yang lebih intensif. Misalnya, negara yang terletak di jalur utama pelayaran internasional atau perbatasan besar sering menjadi pusat perdagangan dan diplomasi. Singapura adalah contoh negara dengan posisi geografis strategis. Negara ini terletak di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Singapura berfungsi sebagai hubungan perdagangan global. Posisi ini memungkinkan Singapura untuk berinteraksi dengan banyak negara dan membangun hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat.